Halo semuanya, selamat datang di Alka Sudianaku Bielsa. Dan kali ini kita bakal bahas gebrakan Menteri Keuangan yang baru, yaitu Bapak kita semua, Pak Purbaya Yudi Sadewo. Dan kita ini aku di sini cuma menjelaskan selama 1 bulan beliau menjabat kerjanya apa aja. Dan dalam waktu singkat Pak Purbaya itu sudah menorehkan langkah-langkah strategis di sektor fiskal, yang mulai dari pengawasan cukai, pengendalian barang selundupan sampai penataan pajak. Ini bener-bener kayak langsung sat-set gitu loh. Ini masih 1 bulan gitu, kita nggak tahu berapa bulan ke depan. Dan angka-angka dan kebijakan yang beliau lakukan itu bisa berdampak langsung ke penerimaan negara dan juga pengelolaan keuangan nasional. Dan di video ini kita bakal bahas singkat aja ya, lengkap tapi singkat, pada cuman berapa menit aja. Apa saja kira-kira gebrakan Pak Purbaya, kenapa penting dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia dan bahkan kita semua. Jadi kalian stay aja di video ini dan mari kita bahas beritanya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke gebrakan Pak Purbaya, kita perlu tahu dulu hal penting. Kita harus mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki potensi besar dari penerimaan pajak dan juga cukai. Tapi ya kita tahulah bahwa masih ada aja kebocoran signifikan akibat barang-barang selundupan dan juga praktek-praktek ilegal. Masalah klasiknya lagi-lagi, beberapa pihak juga masih memanfaatkan celah-celah hukum untuk menghindari pajak ataupun cukai. Ya mungkin kayak kemarin tuh rokok kan yang aku bahas gitu ya. Sementara negara itu kehilangan penerimaan besar, dan Pak Purbaya itu datang dengan pendekatan-pendekatan tegas dan untuk menutup celah-celah tersebut dan juga memastikan penerimaan negara itu lebih optimal. Itu keren banget menteriku satu ini ya. Nah di sini kan aku hanya membahas tentang gebrakan Pak Purbaya selama 1 bulan ya. Yang pertama mungkin yang jadi sorotan banyak publik itu adalah ketika beliau itu sidak kantor bea cukai. Jadi Pak Purbaya itu menindaklanjuti maraknya barang selundupan dengan inspeksi mendadak di kantor bea cukai gitu ya. Dan tujuannya sudah pasti jelas, yaitu memastikan pengawasannya itu lebih ketat, mencegah kebocoran penerimaan negara dan juga menindak pelanggaran di lapangan. Ya berharapnya langkah ini tuh juga menjadi sinyal bahwa aparat fiskal itu tidak akan membiarkan praktik ilegal tanpa konsekuensi yang enteng-enteng gitu ya. Jadi Pak Purbaya itu berusaha mengecek satu persatu gitu biar tidak ada yang bermain di belakang itu semua. Yang kedua adalah optimalisasi pajak dan juga cukai. Selain sidak, Pak Purbaya juga mendorong optimalisasi penerimaan cukai dan juga pajak. Fokusnya ya adalah untuk menutup celah yang sebelumnya dimanfaatkan pelaku usaha untuk menghindari kewajiban fiskalnya. Hal ini tuh penting untuk memastikan setiap rupiah pajak dan juga cukai itu bisa kembali ke negara dan juga dimanfaatkan untuk pembangunan. Ini tuh bener-bener kayak jangkanya itu panjang banget. Kalau misalnya kita pikir sekarang ya mungkin akan banyak pro kontranya, tapi sebenarnya jangkanya itu panjang banget. Berikutnya juga adalah kolaborasi dengan BUMN dan juga lembaga terkait. Jadi Pak Purbaya itu juga mendorong koordinasi antara Kementerian Keuangan, BUMN dan juga aparat hukum untuk menangani kasus-kasus barang selundupan dan juga aset-aset tak bergerak terkait pelanggaran fiskal. Dengan pendekatan ini ya, aset negara yang sempat bocor itu bisa kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Lagi-lagi semua itu ujung-ujungnya ke masyarakat gitu. Ya aku sendiri jujur sebelumnya nggak pernah tertarik dengan politik, dengan pemerintahan, aku nggak suka. Tapi baru-baru ini aja semenjak Pak Prabowo itu memimpin atau mungkin menteri-menteri yang baru ini membuat aku kayak sedikit melek tentang politik dan juga pemahaman tentang pemerintahan gitu ya. Ya dengan langkah-langkah tegas Pak Purbaya, potensi penerimaan negara dari cukai dan juga pajak itu bisa meningkat signifikan. Sidak dan juga pengawasan ketat itu juga memberi efek jera bagi pelaku usaha yang mencoba main-main atau menghindari kewajiban fiskalnya. Langkah ini harapannya juga sekaligus menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk memberantas praktik ilegal dan juga menjaga integritas sektor fiskal itu benar-benar ono ngono. Jadi nggak cuma omongan tok gitu loh, nggak cuma janji-janji nggak jelas gitu, tapi ini benar-benar dilakukan gitu ya. Dan bahkan beliau juga kemarin sempat sidak ke kantor BNI Mandiri gitu-gitulah. Itu benar-benar keren menurutku. Ya menurutku ya gebrakan Pak Purbaya di bulan pertama itu menunjukkan arah yang jelas bahwa menegakkan hukum, menutup celah dan juga
juga penerimaan mengoptimalkan aset negara itu benar-benar digencarkan atau disatset sama beliau gitu. Jika konsisten ya mungkin langkah ini bisa memperkuat posisi Indonesia dalam penerimaan pajak dan juga cukai, menekan perdagangan ilegal dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan ini menurutku sangat-sangat signifikan dan menurutku ini cukup membantu negara banget sih. Ya kita juga berharap ya pengawasan ini tuh berlanjut ke sektor-sektor lain gitu agar penerimaan negara juga semakin optimal. Ya siapa tahu kan ya gajinya dari para outsourcing itu bisa naik lah, bisa tinggi gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu kan ya, dari gaji 2 juta jadi 5 juta gitu misalnya. Ya itu mungkin teman-teman ya tadi gebrakan Menteri Pak Keuangan Purbaya selama 1 bulan. Ya mungkin kebijakan ini tuh bukan cuma soal angka aja, tapi soal memastikan kedaulatan fiskal Indonesia juga terjaga. Ya kalau penerimaan negara dikelola lebih baik, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya mungkin mulai dari pembangunan infrastruktur hingga juga layanan publik. Tapi gimana menurut kalian soal ini? Apakah langkah Pak Purbaya itu sudah cukup tegas? Atau mungkin ada hal lain yang harusnya diperkuat lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mungkin itu aja ya. Tapi aku juga mau bilang sih ya bahwa aku sendiri juga baru-baru ini itu banyak banget informasi tentang Pak Purbaya gitu. Apalagi ada sebuah berita yang bilang bahwa ada miskomunikasi nggak tahu ini antara miskomunikasi atau apa ya, tentang Pak Bahlil dan juga Pak Purbaya gitu. Pak Purbaya itu bilang bahwa gas LPG itu harganya nggak segitu sebenarnya gitu. Ini kita masih awal-awal gitu, tapi sudah menggebrak kemana-mana. Ya sekali lagi kalau misalkan pemerintah itu benar, kita dukung aja. Tapi kalau misalkan nanti pemerintah juga aturannya itu agak aneh, ya tetap kita sebagai masyarakat punya kewajiban mengkritik. Siapa tahu viewsku yang kecil ini gitu ya, mungkin videoku yang kecil ini bisa juga sampai ke sana, kita kan gak ada yang tahu gitu ya. Ya mungkin itu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus, dan sampai jumpa lagi di Kasus selanjutnya. Bye bye.